Shalom, selamat malam sahabat podcast Curhat bersama New Life. Berjumpa lagi bersama kami tim Curhat yang akan menemani Anda dengan tema-tema yang menarik. Nah, kalau misalnya pada malam hari ini sahabat podcast memiliki permasalahan, pergumulan, ingin konseling, ingin curhat, ingin minta didoakan, boleh langsung hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya akan memberikan nilai-nilai kehidupan bagi kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Pada malam hari ini juga kami mengangkat tema nih yang kalau misalnya kita lihat di media sosial ini banyak yang sedang up. Apakah itu update ya? Apakah itu scary marriage? Wah, sebegitu menyeramkankah pernikahan itu di mata orang-orang zaman sekarang? Nah, kita langsung sapa aja narasumber kita yang nanti akan menjawab setiap persoalan-persoalan yang mungkin netizen juga atau sahabat podcast tanyakan kepada kami. Yuk kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Punik. Selamat malam, Mano. Iya, selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Oh, luar biasa, dahsyat, mantap. Luar biasa sekali, Iya. luar biasa. Pada malam hari ini Pak, temanya Iya. kan scary marriage nih. Ya. Tapi Bapak wajahnya bersinar-sinar. Iya. Di luar sana banyak yang melihat bahwa pernikahan itu menyeramkan dan menakutkan Pak. Bahkan kalau misalnya kita lihat di media sosial juga banyak yang mengatakan, aduh trauma nih ngelihat orang tua pernikahannya nggak bahagia gitu. Atau mungkin ada yang menikah muda juga. Tapi ternyata menikah itu tidak seperti di film drama Korea yang happy ending atau di film-film kartun gitu kan. Bagaimana nih pandangan Pak Punik sendiri tentang scary marriage ini nih Pak? Ya, memang tidak dipungkiri ya kalau bicara ketakutan dalam pernikahan karena ada contoh-contoh dari kasus-kasus yang memang menikah tapi kemudian bercerai gitu ya. Tapi pada dasarnya bahwa pernikahan itu sebetulnya dalam rencana Allah ya. Kejadian pasal pertama itu menceritakan di awal-awal bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu sebagai laki-laki dan perempuan itu harus menjadi satu, menjadi keluarga dan bertambah banyak gitu ya. Itu adalah salah satu perintah Tuhan gitu. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, ini yang menyebabkan akhirnya rumah tangga itu menjadi rusak gitu. Keluarga itu diupayakan oleh si jahat supaya menjadi hancur ya. Nah, jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, awalnya mereka hidup rukun, hidup damai. Ketika dosa mulai menguasai mereka mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Makanya rumah tangga itu akhirnya mengalami namanya perceraian. Mengalami masalah. Tetapi orang-orang yang berjalan hidup berdasarkan kebenaran firman, saya kira rumah tangga itu sangat bahagia, sangat menyenangkan gitu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kasih yang membuat pasangan itu semakin merasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi ketakutan itu nggak bisa menjadi alasan bahwa kita takut menikah gitu ya. Betul. Ya, bukan jadi alasan. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan orang yang menikah, lebih banyak orang yang bahagia di pernikahan seperti gitu. Hanya mungkin yang ditampilkan di media sosial itu kalau yang negatif cepet viralnya gitu ya. Tapi kalau mungkin yang bahagia nggak terlalu viral. Apalagi kalau public figure, itu paling cepat sekali tuh kalau bercerai, ya kan. Makanya sebelum menikah sebetulnya Alkitab sudah memberikan gambaran, memberikan satu guideline gitu ya, bahwa pilihlah pasangan yang seimbang gitu. Pilihlah pasangan yang sebanding dengan kita gitu. Jangan kita orangnya S3, istrinya misalnya nggak sekolah, sama sekali itu kan nggak sepadan juga gitu. Artinya bukan berarti nggak bisa,
tetapi kurang sepadan. Jadi kalau kita memilih pasangan yang seimbang itu maksudnya paling tidak satu iman gitu ya, seiman, lalu punya pengertian yang sama tentang kebenaran, itu akan membuat persepsi kita akan sama-sama itu berjalan dalam rumah tangga gitu. Sehingga rumah tangga itu bisa menjadi lebih baik gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam rumah tangga itu bukan tidak ada masalah, ada persoalan gitu ya. Tapi kalau kita ikut Alkitab, bagaimana kita sebagai suami itu yang mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, dengan mengikuti firman Tuhan, saya percaya bahwa rumah tangga itu pasti akan aman gitu ya. Karena ada saling pengertian satu dengan yang lain. Itu sebabnya jangan takut menikah. Gitu. Karena ternyata banyak juga kok ya rumah tangga yang romantis dan harmonis. Betul. Makanya saran mungkin untuk anak-anak muda yang takut dalam menikah, coba cari pasangan-pasangan, lihat pasangan-pasangan yang utuh, yang bisa jadi teladan gitu, bisa bertanya seperti gitu, sehingga bisa melihat teladan dalam rumah tangga seperti itu. Ya. Nah, tadi Pak Funik sempat bilang bahwa di rumah tangga juga pasti ada pergumulannya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang berkata nih Pak, 5 tahun pertama itu katanya masa pencocokan, disitulah berantem-berantemnya. Nah, kalau misalnya bisa lewat 5 tahun itu, maka ya bahagia nanti gitu. Kalau misalnya nggak cocok gitu ya, makin kesananya makin banyak pergumulan lagi. Nah, gimana tuh Pak? Ya, itu pandangan memang dunia boleh bilang begitu. Karena berdasarkan survei mungkin di awal-awal pernikahan itu ada percocokan. Tapi bukan berarti bahwa masa 5 tahun itu ada orang yang sudah lewat masa 5 tahun akhirnya bercerai juga. Gitu ya. Iya. Jadi bukan itu yang menjadi patokan gitu. Memang ada setiap pernikahan itu pasti ada pergumulan, ada perbedaan pendapat karena dua menjadi satu itu kan beda, apalagi dari sisi keluarga mungkin yang berbeda, latar belakang keluarga, ekonomi yang berbeda, itu juga mempengaruhi semua gitu. Bagaimana kita tinggal merendahkan hati, bagaimana sama-sama belajar membangun rumah tangga berdasarkan kebenaran firman. Ya, melihat teladan yang baik. Jangan kita melihat teladan yang tidak baik gitu. Kita cari teladan yang baik. Kita belajar dari mereka. Maka itu akan menolong kita untuk rumah tangga itu lebih baik gitu. Jadi masa 5 tahun itu bukan patokan gitu ya. Ada orang yang lewat 5 tahun juga bercerai gitu. Jadi bukan ukuran gitu ya 5 tahun. Tapi memang dalam masa-masa awal pernikahan itu memang ada pencocokan ya, penyesuaian antara satu dengan yang lain seperti gitu. Bahkan ada yang udah tua, kalau misalnya kita lihat di media sosial gitu, udah punya cucu-cucu, akhirnya berpisah, alasannya ketidakcocokan katanya. Iya. Padahal di awal-awal merasa cocok banget gitu. Kok di masa tuanya jadi nggak cocok gitu ya? Iya, jadi memang bukan bagaimana menyikapi rumah tangga itu penting sekali. Bagaimana kita menghidupi rumah tangga itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang bisa menolong rumah tangga itu bisa berjalan sampai akhirnya. Gitu. Nah, buat sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kalau malam hari ini memiliki pertanyaan sekitar pernikahan, ya boleh langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam, atau hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Iya. Jadi sebenarnya Pak Funik, pernikahan itu sebenarnya membuat kita bahagia atau enggak sih? Kalau bagi saya bahagia banget tuh. Bahagia banget. Bahagia banget. Kenapa? Dalam rumah tangga itu kadang-kadang kan kalau kita hidup sendiri itu nggak enak sebetulnya. Tapi kalau kita hidup dengan pasangan kita gitu, saling pengertian, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, ditambah lagi ada anak-anak yang lucu-lucu, yang luar biasa kebahagiaannya itu, senang kali, nyaman sekali. Ya. Tapi kalau kita nggak menikah, ya sendiri aja gitu, gimana ya rasanya? Memang Tuhan ciptakan bahwa pasangan itu memang untuk bahagia gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah rumah tangga itu bahagia, bahagia banget gitu. Tinggal bagaimana kita gitu.
di dalamnya ya, suami istri bagaimana dalam bersama-sama, kan itu hidup bersama gitu, bagaimana mengatasi masalah bersama, jangan hanya satu pihak aja yang merasa bertanggung jawab, harus sama-sama bertanggung jawab, suami istri harus sama-sama bertanggung jawab, karena kalau kedua-duanya merasa bersama-sama bertanggung jawab, kedua-duanya sama-sama merasa bahwa ini adalah kehidupan kita bersama, saya percaya rumah tangga itu akan lebih baik gitu. Itulah masa-masa sulit dihadapi bersama, ketika lewat, wah itu kebahagiaan luar biasa itu rasanya gitu, seperti gitu. Jadi jangan takut untuk menikah ya, karena masih banyak kok kebahagiaan dalam pernikahan gitu. Betul, yang penting kita mau sehati, suami istri itu, pasangan itu sehati, sama-sama berjuang, ada masalah kita hadapi sama-sama, gitu ya. Jangan cuma satu yang berpikir, satu santai aja, nggak mau bertanggung jawab, gitu ya. Itu yang membuat orang kalau nggak mau bertanggung jawab kan repot gitu. Tapi kalau sama-sama berjuang untuk hal itu, mencapai yang lebih baik, saya rasa pasti akan lebih happy, lebih bahagia. Iya. Gitu. Jadi kalau berantem itu bumbu dalam pernikahan nggak sih, Pak? Ya ada yang bilang bumbu, ya ada yang bilang bumbu. Tapi memang enggak. Pernikahan itu kalau dibilang ada pertengkaran, ada percocokan itu biasa karena manusia ini kan bukan manusia sempurna gitu ya, masih ada perasaan gitu, masih ada logika. Nah, kadang-kadang itu yang yang membuat orang bisa marah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sadar akan kehidupan firman, hidup berdasarkan kebenaran firman, itu nggak akan lama-lama menguasai kita gitu. Ketika kita marah, kita sadar bahwa firman Tuhan bilang jangan marah sampai matahari terbenam gitu ya. Nah, sama dalam rumah tangga saya juga begitu. Kadang-kadang saya marah gitu, istri marah, tapi kami sepakat bahwa marah jangan sampai lewat sehari gitu. Jadi selesai marah, sudah keluar semua apa yang dalam hati, ya sudah selesai. Biasanya siapa yang duluan minta maaf tuh, Pak? Seringkali sama-sama sih. Kadang-kadang saya kalau merasa salah saya minta maaf, dan kadang-kadang dia juga minta maaf gitu. Jadi memang itu indahnya, itu indahnya rumah tangga gitu. Jadi bukan seharusnya perempuan dulu minta maaf atau laki-laki dulu minta maaf, nggak ada. Sampai yang sadar gitu ya, harus segera saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan ditunda-tunda rasa gengsi, karena saya suami malas deh minta maaf sama istri. Nggak juga gitu. Atau istri, dia yang salah, kok saya yang harus minta maaf. Nggak juga. Kita belajar, orang yang minta maaf itu responnya kan berbeda. Waktu saya bersalah sama Ane, sekalipun Ane lagi marah banget gitu, tiba-tiba saya minta maaf, pasti turun itu dia punya kadar marah, bisa langsung berubah gitu ya. Jadi minta maaf itu penting dalam rumah tangga. Ya. Kalau misalnya nih Pak, melihat misalnya tadi ada teladan misalnya yang membuat seseorang itu takut untuk menikah ya. Nah, gimana sih caranya supaya nggak salah pilih pasangan gitu, supaya nggak beli kucing dalam karung katanya. Kadang kalau pacaran kan semua yang ditampilin yang baik-baiknya aja, tapi kalau udah menikah semua ketahuan. Gimana supaya nggak salah pilih pasangan nih, karena menikah sekali seumur hidup ya. Betul, ini pertanyaan penting sekali buat kita. Kenapa? Karena di saat kita memilih, ini yang menentukan gitu. Ya, yang pertama saran saya, cari pasangan yang seimbang tadi, yang suka firman Tuhan, suka ibadah, itu penting. Orang yang sering ibadah, dia cinta Tuhan, dia pasti akan rendah hati gitu ya. Ketika ada masalah, ada persoalan, dia bisa serahkan sama Tuhan, bisa berpikir jernih. Waktu kita menyerahkan hidup sama Tuhan, kita akan lebih mudah menerima kesalahan orang lain. Kita akan lebih mudah memaafkan. Kita akan juga bisa berpikir jernih gitu ya. Emosi kita bisa kita kontrol. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk hal itu. Jadi penting sekali, pertama pastikan bahwa orang yang kita suka, yang kita cintai itu bukan cuma karena dia cantik ya, bukan cuma karena dia ganteng, bukan karena dia punya pekerjaan, dia kaya dan lain sebagainya. Tapi yang pertama, dia adalah orang yang takut akan Tuhan.
Artinya kalau dia takut akan Tuhan, dia rajin beribadah gitu. Dia suka berdoa, dia suka datang ibadah hari Minggu, hari apa aja gitu. Kemudian carilah di komunitas-komunitas yang sehat gitu ya, yang di gereja. Kalau di gereja, kalau di agama lainnya cari di tempat ibadahnya gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang suka ibadah itu pasti seiman dengan kita kan? Ya, seiman dengan kita. Nah, kalau mereka cari di luar, misalnya di diskotik, di mana, itu kan lingkungannya sudah berbeda gitu. Atau orang yang pemabuk, penjudi kita ketemu, itu kan nggak cocok. Tapi carilah tempat-tempat yang punya komunitas baik gitu ya, yang membangun itu. Yang ketiga, kita juga lihat dari keluarganya gitu ya. Keluarganya bagaimana, orang tuanya bagaimana, saudara-saudaranya bagaimana, pergaulannya bagaimana gitu di komunitas dengan teman-temannya bagaimana. Ini kita juga lihat gitu. Jangan sampai hanya sama kita dia bisa berbuat baik gitu, mengasihi, tapi sama teman-teman yang lain, waduh, bahasanya kasar, suka kata-katain orang. Nah, ini nggak bagus juga gitu. Makanya kita harus lihat keseluruhan, lihat dia punya pergaulan bagaimana, lihat keluarganya bagaimana, orang tuanya apakah suka beribadah, suka beribadah, atau mungkin latar belakang orang tuanya sudah mungkin kacau, tanda kutip ya, misalnya broken home gitu, tapi anaknya ini sudah dipulihkan gitu, ya sudah di gereja, sudah melayani, terus ada yang mentoring gitu, ada bapak rohaninya. Nah, ini sudah dipulihkan artinya kan. Kalau sudah dipulihkan gitu, enggak apa-apa. Mungkin di dalam pernikahan nanti ada masalah, tapi orang-orang yang sudah dipulihkan itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah dipulihkan seperti gitu. Jadi penting sekali melihat itu. Yang terakhir harus lihat juga, orang ini rajin nggak gitu ya. Rajin, bekerja maksudnya. Dalam bekerja. Karena ada orang yang malas gitu. Kalau orang malas walaupun ganteng gitu, ini akan jadi habitat. Nah, kalau malas, ya susah. Nggak maju-maju rumah tangga. Nah, itu yang bikin jadi berantem nanti. Gitu kan. Nah, tapi kalau dia rajin, walaupun dia belum mungkin punya usaha, belum punya apa-apa gitu ya. Tapi dia punya semangat, rajin untuk bekerja keras. Wah, itu bagus sekali gitu. Karena waktu kita setia dengan Tuhan, kita rajin, kita punya sikap, perbuatan, karakter bagus, pasti berkat itu akan datang dalam hidup kita. Jadi jangan takut menikah, pilihlah yang terbaik gitu. Ya. Jangan takut untuk menikah, tapi pilihlah yang terbaik ya, seperti itu. Jadi penting sekali juga mentor ya, Ko ya. Ya. Nah, kalau misalnya dalam proses mau menikah nih, Pak Punix, pasti mau kasih kan pernikahan sekali seumur hidup nih ya. Pasti pas pesta pernikahannya ingin tampil yang mewah gitu di hotel berbintang, undang sana sini, foto-foto private sampai puluhan juta mungkin kan. Betul. Untuk kebahagiaan sendiri juga dipamerkan di media sosial gitu kan. Menurut Pak Punix gimana sih kalau misalnya sampai seseorang itu memutuskan untuk menghabiskan uang banyak di acara pesta pernikahannya? Iya. Saya kira nggak masalah kalau kita punya uang. Masalahnya kalau kita nggak punya uang, hanya sekedar show, lalu utang kiri kanan, nah itu yang nggak setuju saya gitu ya. Tapi kalau kita punya uang lebih, nggak apa-apa kita foto private, kita acaranya dimeriahkan sekali. Ibu Ana bilang tadi sekali menikah itu hanya sekali, jadi harus wah gitu. Nggak apa-apa kalau kita punya uang. Tapi kalau kita nggak punya uang, nggak punya dana, ya jangan maksa gitu. Ya, sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Betul. Nah, seringkali banyak yang tidak jadi menikah karena dana gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya nggak jadi menikah gitu ya. Dia bahkan saya kenal ya, dia nggak jadi menikah karena sang calon suami ini belum punya apa-apa gitu. Orang tuanya nggak setuju, akhirnya dia meninggalkan. Dan akhirnya dia menyesal terakhir. Karena laki-laki ini adalah orang yang bekerja keras, berjuang, dan sekarang berhasil hidupnya. Nah, jadi seperti gitu. Makanya jangan memaksakan gitu. Artinya waktu kita mau menikah, misalnya kadang-kadang orang tua, mau pesta besar-besaran gitu ya. Tapi kita punya calon
punya dana nggak cukup gitu, misalnya Iya. dari pihak laki-laki nggak cukup, ya kita sesuaikan lah, kita bicarakan baik-baik gitu. Karena laki-laki ini kan kita lihat bagus, dia bertanggung jawab, sopan gitu, rajin ibadah, bekerja keras, ya. Disesuaikan lah gitu menikah, karena kebahagiaan itu bukan karena apa pesta yang besar gitu ya, bukan karena kita ngundang orang banyak, bukan karena prewed kita di Korea dan lain sebagainya gitu ya, di kota-kota mewah, bukan, tapi bagaimana rumah tangga itu dibangun, bagaimana rumah tangga itu dibangun berdasarkan kebenaran firman dan kita hidup di dalamnya. Sehingga kita bisa bahagia. Jadi tidak ada masalah kalau mau pesta besar-besar, tidak ada masalah gitu. Tapi pastikan kita nggak ngutang gitu, nggak susahkan orang lain gitu. Kita nikmati sehingga kita bisa nikmati pernikahan itu. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Ya. Terima kasih banyak Pak Funix. Tapi sebelum mungkin kita mengakhiri nih ya podcast dengan tema Scary Married, ternyata pernikahan itu banyak kok yang bahagia-bahagia. Mungkin ada quotes nggak yang ingin disampaikan ini untuk para sahabat podcast Curhat Bersama New Life malam hari ini? Ya, pesan saya jangan takut menikah. Pilihlah pasangan yang terbaik yang takut akan Tuhan. Pasti hidupmu akan bahagia. Iya. Oh, luar biasa. Jadi dari sekian banyak komenan negatif-negatif di media sosial, malam hari ini saya mendapat kekuatan baru. Ternyata menikah itu tidak menyeramkan ya, tapi banyak yang berbahagia juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Funix buat nilai-nilainya. Tuhan berkati. God bless. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat podcast yang selalu setia menyaksikan podcast Curhat Bersama New Life. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe channel YouTube New Life Batam supaya siaran ini boleh terus menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus saksikan siaran podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.